Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu, teman-teman, bro and sis yang kece-kece pada sore hari ini. Selamat datang di Kece Talk sesi kedua. Kita membahas mengenai tetap fashionable di rumah aja. Sekilas, jadi tentang Kece Talk ini berawal dari ide untuk kegiatan positif di rumah aja, karena kita melihat selama masa pandemik COVID-19 ini banyak orang yang mati gaya di rumah, makanya kita bikin event ini di mana 4 hal yang menurut riset kita adalah hal-hal yang tren di sosial media seperti fashion, kemudian masakan, sport, dan juga desain interior gitu. Jadi Hotel Kece bekerja sama dengan para kece people, termasuknya dua pembicara kita pada hari ini, ada Mbak Metarani dan ada Mbak Sari. Tepuk tangan dulu dong buat pembicara kita hari ini. Pembicara yang kece banget ya. Buat teman-teman, saya ucapin terima kasih terutama yang udah ikut berdonasi di loket.com. Jadi nanti sebagian acara ini akan kita donasikan melalui dompet Doa untuk korban COVID-19. Gitu. Ada pantun, ikan sepot, ikan lele, ikan gabus, makin cepat makin bagus, tidak bertele-tele. Saya perkenalkan dulu pembicara kita. Yang pertama, ada Mbak Sari. Mbak Sari ini dahulunya dia pernah bekerja di Femina, kemudian dia juga pernah mempunyai sebuah media online yang keren banget, namanya lanangindonesia.com, dan dia juga fashion consultant di beberapa brand dan di beberapa perusahaan. Halo Mbak Sari. Halo Ray. Halo. Dan juga yang kedua ada Mbak Ditya Metarani. Hai. Dia adalah seorang fashion planner dan juga influencer. Ini udah seperti kayak kakak saya sendiri. Ya sih. Kalau Mbak Sari tadi udah seperti, saya anggap seperti kakak tertua saya, jadi ini kakak kedua dan Mbak Sari kakak tertua gitu. Saya anak ketiga gitu, kayak gitu. Oke, kita akan mulai sesi ini dengan Q&A dengan pertama Mbak Sari, yang kedua baru nanti ke Mbak Metarani. Gitu. Saya juga mau menyapa teman-teman di sini yang udah bergabung, ada Mbak Sylvia, ada Mbak Adela, ada Mas Rafli, ada Mas Anwar dan teman-teman lainnya. Pokoknya nanti sambil bergabung kita akan terus menambah peserta gitu. Oke, Mbak Sari, yang semakin hari semakin kece kalau dilihat ini. Mbak Sari, boleh dong ceritain Mbak Sari sehari-harinya itu kesibukannya apa aja sih? Oke, Ray. Perkenalkan, saya Sari. Saya sudah berada di industri fashion dan beauty Indonesia ini sejak tahun 90-an. Jadi jangan tanya usia gue. Ya, jadi di selama periode ini, hidup saya 20-an tahun terakhir ini, saya kerja di media wanita. Saya jadi fashion editor dan stylist, lalu setelah keluar, saya cukup lama di media, 7 tahun, lalu 2011 saya keluar dan bikin consultancy fashion sendiri. Sejak itu klien saya macam-macam, mulai dari brand-brand, jadi brand-brand fashion, yang baru-baru, yang mau going global, yang how to marketing, semua segala macam, itu konsultasi ke saya, dan ada juga klien designer. Jadi saya kasih konsep ide, styling, apa semua segala macam kalau mereka mau fashion show. Dan juga 5 tahun terakhir saya bantuin pemerintah. Waktu itu masih ada Badan Ekonomi Kreatif, Bekraf. Jadi saya di-hire jadi tenaga ahli dan kurator khusus untuk subsektor fashion. Jadi saya membantu para brand fashion untuk yaitu going global. Nah, di situ dari sejak itu saya tahun lalu sampai sekarang dan hingga kontraknya sih sampai tahun depan, saya di-hire sama MRT Jakarta sebagai tenaga ahli juga dan kurator khusus untuk retail UMKM. Gitu. Nah, wow.
Ya, jadi pekerjaan saya menarik berkembang lah ya dari stylist. Oh, tapi sebelumnya Ray, saya juga dulu reporter berita di Oke, RCTI. reporter berita. Jadi sempat tuh tahun 2000 awal saya jadi presenter sama reporter di sebuah TV swasta. Sebuah TV swasta, sebut saja namanya TPI ya kalau nggak salah ya. Jadi nggak ada dulu, jadi sebelum RCTI, TPI dulu. Jadi TPI, terus RCTI. Tapi sebenarnya background saya adalah psikologi. Saya sarjana psikologi. Oke, Terus sarjana jadi, psikologi yang eh, pergi ke industri fashion dan desain ya. yes. Wow, keren. Nah, Mbak Sari, ini kan lagi masa pandemi COVID-19 ini ya. Mbak Sari, apa aja nih kegiatannya selama di rumah aja? Selama di rumah aja, saya tetap bikin evaluasi untuk MRT, untuk tenan-tenan retail UMKM mereka. Setelah itu saya tetap kurasi untuk tenan-tenan yang baru mau masuk stasiun MRT. Jadi kita bikin evaluasi tetap dari meeting Zoom seperti ini, sama kalau kurasi sih barang-barang yang produk-produk brand dikirim ke rumah saya. Jadi saya tetap menilai dari situ, terus nanti kita bikin sesi interview one-on-one-nya by kayak Zoom seperti ini. Oke, siap. Jadi walaupun di rumah aja tapi tetap produktif dan kreatif ya, Mbak Sari ya? Ya, sama saya sekarang lagi kursus melukis. Kursus melukis. Itu yang di belakang bukan tuh lukisannya tuh? Bukan ya? Oh, enggak, Atau ya? bukan. Bukan ya? Judul kita hari ini kan tetap fashionable di rumah aja gitu. Gimana menurut Mbak Sari? Kenapa kita tetap harus kece, tetap harus memperhatikan fashion selama kita di rumah, terutama ketika kita melakukan Zoom meeting atau melakukan call bersama teman-teman kantor atau teman-teman project dan lain-lainnya gitu. Gimana kalau menurut Mbak Sari? Kenapa penting walaupun di rumah kita tetap menjaga penampilan? Kayak sekarang Mbak Sari dan tadi Mbak Tarani kan kece-kece ini semuanya di rumah aja kan? Nah ini gitu. Bahkan saya juga jadi pakai kemeja karena kemarin Mbak Sari bilang kan lo besok pakai kemeja jangan pakai kaos. Ya, jadi kenapa kita sebagai perempuan itu atau ya laki-laki juga penting jangan menyepelekan dandanan kita di rumah. Karena apa? Kita kan sekarang ini kembali lagi ke psikologis kita sih. Kita itu kehidupan di luar sana kan udah kelam ya. Kita mood kita di seluruh dunia tuh kelam, gelap. Kayak tadi Meta cerita bahwa dia terpaksa menutup kafenya dan semua di dunia ini kita mengalami masa sedih ya, masa duka. Biasanya kita ini cerah, ceria, dandan, ya kan pakai sepatu, blow rambut. Kalau kita mau keluar rumah, ya kan, dan itu bikin kita happy meskipun di dalamnya kita sebenarnya lagi sedih, ya kan. Tapi di luar kita keluar sebagai defense kita bahwa kita sebenarnya happy padahal nggak, sedih juga. Nah, sekarang kita kan double sedih dong. Udahlah di dunia ini lagi berduka, kita nggak bisa keluar pula. Jadi apa yang kita lakukan di rumah? Kita harus we have to make ourselves happy, diri sendiri. Apa perempuan itu yang paling gampang banget tuh pakai lipstick ya. Dengan kita cuman pakai lipstick atau pakai alis sedikit itu bikin kita happy. Tapi kan itu sebenarnya males kalau kita di rumah kan. Karena kalau kita di rumah tuh sebenarnya males mandi, ya kan? Ayo ngaku nih pasti ada yang males mandi juga kan. Termasuk saya juga suka males mandi. Males masak misalnya kalau terpaksa karena mungkin ada mbak nggak ada. Terus males apalagi? Males beberes, ya kan? Males lah kita ada aktivitas karena cenderung di rumah. Males juga pakai baju bagus. Tapi sebenarnya apa? Kemalasan itu tuh bikin kita justru mood-nya jadi lebih drop lagi. Udahlah kita di luar sana mood-nya drop, ya kan? Di rumah lebih drop lagi. Dan itu sebenarnya membuat mental kita, secara mental ini jadi kelabu ya, gelap. Jadi kenapa sebaiknya kita tetap harus tampil enak dilihat. Gue nggak bilang ini harus gaya fabulous, fashionable, sesuai dengan gaya kekinian, misalnya volume lengan gembung gitu ya, enggak. Tapi
tetap harus merawat diri deh, merawat diri. Pilihlah baju yang enak dilihat, yang bagus. Pilih baju yang bagus juga. Karena kan kita sebenarnya bisa memakai baju yang kita pakai selama ini pergi, bisa dipakai di rumah juga. Kenapa juga kita harus tetap merawat diri dan tampil kece di rumah? Untuk apa? Self-love. Itu yang paling penting. Dengan kita memilih baju bagus, dengan kita put our lipstick. Nah, ini seperti saya contohnya lagi masak ya di rumah. Oke. Ini gue ini effortless loh. Aku cuman pakai dress. Nih suami gue fotoin, dress linen, dan bahannya enak. Jadi gue cuman pakai ini, gue pakai alis doang ya. Biasa, menurut saya ini saya nggak ada effortnya sama sekali. Pakai ini, pakai anting aja udah. Terus gue masak deh seperti biasa. Dan ini bikin happy. Nah kalau ini waktu itu hari Jumat. Saya pikir, this is Friday night gitu kan. Kenapa kita nggak gue embrace it, celebrate it sama pakai baju yang biasa gue pakai Friday night, tapi juga enak di rumah. Ya kan di rumah kan panas. Ya udah gue pakai baju kayak gitu dan ini bahannya jersey gitu loh. Jadi fine, enak dipakai. Contoh gue agak-agak halu, lagi work from home, waktu itu lagi meeting evaluasi, tetap pakai sepatu karena aku kangen sama sepatu-sepatu aku jadinya. Oh, siap. Jadi karena kangen dengan sepatu ya. Pakai aja. Dan maksudnya gini, emang orang nggak ada yang lihat, cuman gue happy melakukannya dan happy itu moment of happiness seperti yang diajarkan papa saya. Momen-momen of happiness itu kita nggak temuin setiap saat. Jadi kalau emang kita pakai sepatu dan kita happy saat itu, secara psikologis ya membantu lift up mood saya gitu ya. Singkatnya tuh kayak kalau memang saat ini saat sulit dan kita harus mencintai diri kita, membangun mood kita biar bisa stabil dan terus produktif untuk di rumah. Tidak usah terlalu ribet tapi tetap kece ya kurang lebihnya ya. Ya, enak dilihat, sebenarnya enak dilihat gini, enak dilihat yang pasti harus untuk kita diri sendiri. Nah, kita kan di rumah ada orang lain kan, kita ada suami, kita ada anak semua kan, atau mungkin ada mbak gitu kan. Nah, ini saya soalnya belajar dari experience banyak banget dan selain diri sendiri juga orang banyak ya. Kalau kita di rumahnya itu moodnya lusuh, energinya, auranya negatif, itu keluar ke sekeliling kita tuh jadi negatif juga. Jadi apa yang bisa bikin mood kita positif untuk perempuan ya paling gampang ya lo dandan. Jadi energi kita ke sekeliling kita juga jadi enak, positif. Kita bicara motif dan warna. Gimana motif yang direkomendasiin untuk di rumah sama warna? Gue pernah baca artikel katanya warna itu juga bisa pengaruh psikologis kita ya. Gak tau nih, bener nggak? Gimana kalau menurut Mbak Sari? Iya, warna itu memang complement outlook. Secara general, warna memang complement outlook. Jadi kita memang harus cermat memilih warna apa sih, warna baju apa yang cocok untuk kulit kita. Nah, tapi persoalan kita di rumah nih, yang paling amat sangat urgent kita butuhkan adalah pemilihan bahan. Yang harus kita cermat adalah sekarang, daripada warna sebagai prioritas adalah pemilihan bahan. Nah, jadi kita harus tahu tuh bahan-bahan apa aja, Re, yang cocok dan enak dipakai selama 24 jam. Pertama jersey, bisa jersey katun. Katun, viscose, rayon, silk. Nah, bahan-bahan semua yang enak. Denim, jangan pakai denim, Bu. Jangan pakai celana jeans tuh udah dadah aja deh kalau di rumah. Karena itu panas. Kecuali celana pendek jeans. Celana pendek denim, oke. Karena lo atasannya masih bisa pakai kaos. Atau pakai tank, apa. Karena celana pendek kan. Tapi kalau celana panjang lo udah nggak bisa gerak. Karena kan juga skin. Denim itu kan bahannya itu keras. Jadi denim itu ke skin kita, apalagi kita pakai setiap hari 24 jam itu not good juga kalau kelamaan gitu. Nah, ini sebenarnya saya memakai satu lagi bahan linen, the best linen. Linen ya. Linen. Saya pakai jumpsuit nih model saya. Ini model saya, ini model jumpsuit ya. Jumpsuit dengan kantong, ini bahannya linen. Dan ini adalah andalan gue. Benar-benar andalan gue. Kayak gue bisa pakai ini selama WFH itu seminggu 3 kali ya. Seminggu 3 kali ya.
Seminggu 3 kali. Karena ini adalah the best. Selain itu bisa gue padu-padanin. Karena kalau gue lagi WFH, gue bisa tinggal tambahin scarf atau tinggal gue pakein kalung. Scarfnya juga bisa gue ganti model gonta-ganti modelnya, gue stylingin bisa sampai 10 kali. Jadi 10 kali pakai scarf yang sama dengan 10 kali meeting, orang nggak ada yang tahu gue mengenakan baju yang sama. Biasanya kalau gue udah mati gaya, udah nggak tahu lagi, gue cuma pakai ini doang nih, 2 hari, seminggu 3 kali. Kita kan banyak outer ya. Lo buru-buru, lo bangun tidur, lo tinggal pakai outer. Udah, lo langsung meeting, udah selesai kan. Ini yang paling males, ini males banget deh, bener-bener paling males. Terus ada lagi, kalau kita cuman pakai baju tidur ya, misalnya kita di rumah juga jangan pakai daster ya. Wah, aduh. Di rumah jangan pakai daster, siap. Aduh, nggak, bukan apa-apa. Gini loh, daster itu soalnya cenderung membuat mood lo nggak pengen aktif gitu loh. Kayaknya kalau daster itu lo moodnya hanya jadi pengen tidur. Karena kan bahannya itu kan kebanyakan viskos atau rayon itu kan emang enak kan lo untuk tidur gitu kan. Nah jadi kalau gue sih sangat tidak merekomendasikan untuk memakai daster. Karena jadinya mood kita tuh jadi nggak pengen ngapa-ngapain. Nah ini baju tidur gue. Baju tidur gue biasanya ini sama bawahan ya, tank top, atasan sama celana pendek, kan ada outernya nih, ada luarannya. Jadi kadang kalau misalnya gue mati gaya juga, mau konkol, ya gue tinggal pakai ini aja. Ini kan jadi bisa buat outerwear. Oke, siap. Terus gue konkol deh, gitu. Gue ada dapat info dari teman yang kerja di salah satu e-commerce besar. Ini e-commerce-nya inisialnya S lah, warna orange gitu. Jadi dia bilang kalau memang selama masa pandemik ini, selama masa di rumah aja itu paling banyak penjualan di e-commerce-nya itu adalah baju tidur. Baju tidur itu berbagai macam, baju tidur sama celana pendek. Baju tidur sama celana pendek itu paling tinggi. Dan bener, tadi kata Mbak Sari, sekarang pilihan untuk baju tidur itu atau baju di rumah aja tuh tidak hanya daster, tapi ada berbagai macam, seperti contoh tadi Mbak Sari display ya tadi ya, yang Mbak Sari tunjukin ya, gitu ya. Gitu. Menarik. Oke, Mbak Sari, thank you. Ntar kita balik lagi. Sekarang aku ke Mbak Ditya Metarani. Halo. Ini kok mau sapa semuanya, halo semuanya. Halo. Ada Mbak Yayat, ada Mbak Uda, Mbak Dini, dan semuanya. Halo. Semangat. Walaupun di rumah aja tetap semangat. Tetap semangat. Mbak Ditya Metarani, apa kesibukan dirimu selama ini? Gitu? Kalau gue lihat tuh, kalau lihat dari Instagram tuh kayak lo tuh luar biasa gitu. Kesibukannya tuh banyak banget gitu kan. Jadi apa sebenarnya? Sebetulnya aku kalau bilang aku mungkin kerjanya tidak di satu bidang. Jadi aku mungkin akan bilang kalau aku tuh professional human being. Jadi aku mau jadi manusia yang profesional gitu. Kalau bisa mencakup banyak hal jadi seorang manusia. Mungkin tipe orang yang tidak bisa fokus pada satu hal gitu aja sih. Oke. Tapi akhir-akhir ini mungkin aku lebih banyak ajar meditasi ya. Karena kayaknya orang-orang lagi pada stres ya. Jadi aku kayak lebih banyak kasih tips dan trik gimana caranya supaya happy, supaya tetap semangat, tetap produktif, tetap ini gitu. Mungkin karena aku punya sifat INFJ gitu, INFJ. Jadi itu kayaknya orang-orang yang di belakang orang gitu, yang harus kasih semangat buat banyak orang. Jadi kayaknya aku kebanyakan di situ sih. Sekarang lebih banyak kasih konsultasi ke orang secara spiritual. Aduh, hai juga nih, ada teman-teman baru semuanya yang baru datang. Sekarang ini lebih ke spiritual, tapi basicnya memang aku kerjanya di bidang fashion karena aku fashion designer, aku juga fashion entrepreneur, aku juga fashion stylist. Nih juga datang barusan ini Kak Brigida, dia juga fashion stylist nih, satu nih. Halo. Halo Mbak Ida. Iya. Jauh-jauh dari Jogja ya. Dia di Jogja nih, hits banget nih fashion stylist dari Jogja. Nah, aku mungkin kerjanya di bidang fashion, cuma sekarang lebih banyak
banyak berbagi di spiritual karena mungkin kebanyakan orang lagi banyak stres ya. Kayaknya ya. Nah, sekarang makanya banyak bikin sharing-sharing tips and tricks gitu aja sih, Kak. Selama di rumah aja nih, apa yang berbeda dari semua aktivitas tadi yang disebutkan, apa yang berbeda dengan kegiatan Mbak Metrani yang tadi cukup sibuk dan cukup banyak itu? Sebetulnya sih untuk generasi milenial ya, mungkin aku menyebutkan aku adalah generasi milenial, which is Ya, di generasi milenial itu milenial. adalah anak-anak yang sudah menggunakan platform ini sebagai uh, penghasilan utama kita gitu kan. Jadi memang aku bikin konten, bikin cerita, bikin macam-macam. Aku nih ada undang teman aku yang namanya Wonda Game, ini dia juga bikin konten sama suaminya nyanyi-nyanyi di YouTube channel. Dia bikin berduaan sama suaminya, bikin musik-musikan dan selalu kayak gimana Wonda tuh dia tuh bikin musik berdua sama suaminya, terus dipasang di YouTube, bikin cerita-cerita. Itu gemes banget sih. Itu salah satu menurut aku yang di PSBB ini yang dibutuhkan supaya orang tidak stres ya. Misalnya aku ada temen aku nih juga Brigida, dia juga bikin konten buat di Instagramnya dia atau di platform-platform yang ada saat ini ya, bikin ke macam-macam lah, secara kita harus tetap kece ya, jadi kita tetap harus produktif gitu, tetap semangat walaupun ini semua. Nih ada lagi nih Kak Morisa Yetri ini juga bikin konten-konten, dia bikin konten untuk kayak baca tarot, untuk zodiak nih, kalau ada yang zodiak horoskop yang percaya-percaya nih, Kak Anwar boleh nanya juga nih kalau mau. Nih Kak Morisa dia jago banget bikin-bikin kayak konten zodiak, kontennya horoskop gitu-gitu. Nah, aku biasanya bantuin di belakang itu semua gitu, Kak. Ya, luar biasa ya. Jadi produktif di rumah aja dengan membuat konten-konten positif karena sekarang emang zamannya dan orang berkolaborasi dan membuat konten di digital ya Mbak Metrani ya. Oh iya dong, Nah, ini salah satu milenial juga nih, Kak Rafli Albera nih juga, dia bikin musik, ya, dia bikin rap, dia bikin konten itu adalah keseluruhan termasuk fashionable di dalamnya gitu. Jadi konten itu adalah sebuah cerita, ada konsep, ada fashion, ada semuanya dijadikan satu, lalu kita hidangkan ke masyarakat supaya masyarakat target market kita tuh langsung nge-grab gitu dan kita langsung kayak dicintai oleh target market kita gitu. Dan kalau kita dicintai sama target market kita kan kayaknya enak tuh, jadi kayak banyak iklan lari ke kita. Banyak ya, aku sebagai ya maksudnya kita sebagai millennials kita mungkin lebih larinya ke situ kali ya Kak ya. Mungkin kan aku kerjaannya styling ya. Kalau aku kerjaannya styling itu OOTD itu tergantung yang diundang, misalnya acaranya, tergantung mood-nya. Jadi semuanya tergantung dari mood board-nya kita, mood-nya kita. Jadi OOTD itu sebetulnya ya gampang aja sih. Gimana ya? Sebetulnya fashion itu buat aku, kamu itu yang penting bisa follow orang-orang yang menurut kamu sesuai dengan karakter kamu. Jadi akan lebih memudahkan kamu untuk menyesuaikan style-nya mereka ke kamu sendiri. Sebetulnya itu sih. kalau perawatan kira-kira apa yang sering dilakukan oleh Mbak Metrani selama di rumah gitu? Nah, kalau buat aku perawatan itu lumayan penting karena sebetulnya basicnya itu kece atau cantik itu dimulai dari kesehatan gitu. Kesehatan dan perawatan diri dan cinta terhadap diri. Nah, sebetulnya apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, apa yang kita pakai dan kita konsumsi itu sebetulnya merepresent diri kita sendiri gitu kan. Kalau aku itu biasanya aku punya tumbuhan namanya daun kelor. Kalau ada yang pernah tahu daun kelor? Daun kelor itu sebetulnya biasanya kalau orang zaman dulu dipakai buat ini, buat apa? Buat penangkal sihir, penangkal kayak ada jampi-jampi atau penangkal kayak gitu-gitu deh biasanya. Benda-bendanya nih bentuknya daun kelor nih, mana nih? Kalau aku pakai daun kelor itu buat mandi. Buat masker, buat mandi, kayak gitu deh. Jadi aku emang lumayan kayak senang banget untuk ngejaga kulit aku supaya terlihat muda selalu. Karena mungkin saat ini ceritanya aku umurnya sudah 36 ya. Jadi untuk umuran aku sendiri aku tetap menjaga supaya aku kan tetap di depan kamera gitu ya. Jadi ya harus tetap dijaga. Aku tidak pakai yang
obat-obatan atau nggak pakai suntik-suntikan, tapi aku emang pakai daun kelor. Emang ini salah satu yang aku selalu pakai nih, daun kelor direbus. Ini aku diajarin sama Mbak Morisa nih, di sini nih ada nih daun bidara. Daun bidara Nah, tuh daun bidara. tuh biasanya aku pakai kayak gitu-gitulah. Jadi aku pakai daun bidara juga untuk ya macam-macam. Jadi buat kecantikan dari dalam lah intinya kayak gitu. Misalnya kalau buat cewek ya yang pengen awet muda gitu, kalau yang cowok juga boleh banget nih. Kak Anwar nih kalau misalnya mau pakai, ini buat kecantikan juga dan kelembutan kulit ini. Tante-tante semua yang ada di sini untuk menjaga kecantikan diri, boleh juga ditiru. Nih ada bidara, ada kelor. Kalau mau gampang, bisa beli juga tuh langsung di Shopee. Ini kita nggak di endorse sama Shopee kan ya. Bisa diambil dari binatang, aku carinya di tumbuhan. Jadi misalnya kayak kulit pisang digoreng, itu ternyata rasanya kayak barbecue gitu, enak. Oh, Makan kulit pisang kalau aku. Jadi kayak semangka juga aku makan biji-bijinya gitu. Biji semangka juga aku makan karena biji semangka itu ternyata proteinnya tinggi gitu. Jadi ya banyak hal ya aku dapat protein. Aku sebetulnya ada tips dan trik supaya tidak bingung mikirin fashion, bingung nyari-nyari baju-baju yang bagus. Yuna dan Co ini ternyata mereka punya stylist sendiri di situ. Jadi kita nggak perlu banyak nanya ke orang-orang atau bingung atau mikir yang mana yang bagus buat kita, karena di Yuna Co ini kita bisa masukin data kita, bentuk badan kita, semuanya masuk, terus dia yang pilihin bajunya, lalu dia yang kasih stylingnya buat kita. Jadi itu sebetulnya sekedar sharing tips aja supaya teman-teman kalau misalnya mau nyari-nyari baju, kalau biar nggak pusing, ya sebetulnya ini salah satu tips and tips yang gampang aja gitu, Kak Relando. Apa kabar? Kedengeran. Aku baik. Apa kabar? Baik. Mbak Brigida, ini boleh gimana kalau menurut Mbak Brigida ada nggak tips dan triknya selama yang Mbak Brigida rasakan selama di rumah aja gitu? Kalau aku senang banget research ya. Aku senang banget research dari tren-tren dari Instagram, influencer luar negeri. Terus aku juga senang nonton video-video fashion OOTD di luar negeri. Karena kan orang-orang Eropa, Amerika, mereka sering bikin video-video mengenai tren yang terbaru di OOTD-nya mereka. Malah sekarang ada platform TikTok, jadi mereka bikin video-video kayak styling gitu di TikTok. Karena TikTok itu bukan cuma dance, ternyata tuh banyak banget sharing-sharing ide fashion di situ. Dan surprisingly, aku juga kaget sih. Banyak banget influencer Amerika, Eropa yang terkenal di bidang fashion, dan mereka sering sharing baju-baju apa, OOTD yang lagi tren nantinya untuk Spring Summer 2020 gitu. Karena kan kebetulan aku juga harus ngedesain untuk Spring Summer 2020 juga kan, jadi aku harus tahu perkembangan tren fashionnya kayak apa. Jadi sosial media ngebantu banget sih, sosial media, Pinterest, terus kamu juga buka dari website fashion, itu juga bantu banget sih untuk tahu perkembangan walaupun kamu nggak keluar rumah. Mbak Morisa, halo Mbak Morisa. Hai. Hai, apa kabar? Baik, seger. Mbak Morisa, selama di rumah aja, gimana nih tips dan trik kalau dari Mbak Morisa tetap kece di rumah? Kalau dari aku sebagai praktisi memang banyak ngajar meditasi juga, terus sebenarnya aku banyak menangani trauma healing. Jadi latar belakangku psikologi, dan sebenarnya karena typically aku tipe orang yang cukup introvert, jadi begitu ada PSBB gini, lebih banyak untuk perawatan diri sendiri justru perawatan tubuh juga ya, jadi kayak lebih banyak sering maskering, terus lebih banyak untuk seluruh tubuh juga, wajah, terus perawatan semuanya pakai yang tradisional, terus dicampur dengan teknik breathing juga, lebih banyak meditasi juga. Tipsnya untuk lebih happy ya kita merawat diri sendiri aja lebih banyak, memperhatikan asupan juga, apalagi sekarang lagi bulan puasa, seperti itu. Kalau saya lebih ke arah perawatan tubuh sih, sama Perawatan tubuh ya. Traumatik itu kan berlayer-layer ya dalam setiap manusia, dalam kategori usianya beda-beda. Oh, saya ternyata pada saat kesendirian itu biasanya timbul dan hadir, kita sadar, aku masih ada PR dengan kasus ini nih misalnya. Setiap pribadi pasti ada. Nah, di situ aku beresin satu persatu, terus mempelajari teknik baru untuk healing, untuk trauma orang dari jarak jauh, lebih banyak orang konsultasi juga. Kayak gitu sih,
Aku banyak belajar memang kalau misalnya dari Mbak Morisa ini dia selalu berikan kayak benda-benda alam yang ternyata bisa kasih manfaat bagus buat kulit kita, banyak bagus buat pemikiran juga. Ternyata emang sekarang aku lagi menjauhi benda-benda yang banyak dibuat sama manusia kayak terlalu banyak campuran chemicals-nya. Jadi sekarang lebih banyak kayak sabunnya juga sabun bikin sendiri, sampo juga bikin sendiri. Jadi lebih kayak gitu-gitu sih saat ini. Aku balik lagi ke Mbak Sari. Pertama, aku mau komentar dulu dong, Meta, oke banget loh. Meta, aku sebagai kurator UKM Indonesia ini ya gue gemes, Meta harusnya bisa punya skincare sendiri loh. You can have your own skincare line yang pakai daun kelor itu. Jadi, karena gini, dari semua UKM yang pernah gue kurasi ya untuk global atau di Indonesia, skincare, wajah, atau make up kurang banyak saingannya. Jadi menurut aku kamu saatnya harus membuat si brand skincare. Tuh Mbak Morisa bikin, Mbak Morisa yuk. Ya, sama Mbak Morisa. Ayo berdua bikin, bener deh. Saya itu sebenarnya selama ini juga nggak perlu di rumah aja, tapi saya kalau kasih workshop busana, how to dress, ada satu item fashion yang harus dan pasti kita semua punya, yaitu scarf. Ini mulai dari anak milenial sampai yang umur gue, angkatan gue, saya sekarang umurnya udah 44 tahun. Jadi semuanya saya yakin punya scarf, aneka scarf. Nah, si scarf ini paling mudah banget apalagi kalau kita untuk WFH. WFH amat sangat mudah. Contoh soal, karena dengan satu scarf, kamu bisa mendapatkan aneka gaya. Yang paling bagus tuh ya scarf itu 90x90 kotak, motifnya kotak. Karena ini paling amat mudah diikat-ikat. Sama yang 20x20, ukuran 20x20, yang kotak juga. Ini paling kecil, Ray. Ya. Yeah. Kita ikat ujung ke ujung. Ujung ke ujung. Terus kan ada ini nih. Begini kan jadinya, kan ini diikat. Yeah. Ujung kanan dan ujung kiri. Tapi kita silang. Jadilah bunga. Bunga ini udah otomatis loh, gue langsung meeting deh WFH. Meskipun gue pakai baju cuman begini, langsung meeting. Nah kan kalau untuk milenial, kalau umur gue sih udah gak bisa. Bisa, masih cocok. Masih. Nah gitu. Kamu. Yang 20-20 ya. Kalau yang 90-90, styling males kalau gue lihat. Kalau istilah gue. Lo kan paling mudah kan begini dong ya. Udah lo gini aja. Lo paling mudah gini. Nah, terus lo bisa, lo ikat. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan kan? Paling malas lo begini lah ya, paling malas. Tapi hari esoknya, lo bisa begini. Hari keesokan hari. Keesokan harinya lagi, lo bisa begini. Lo jadi semi top ya, semi atasan. Dan amat paling sangat males lagi, lo sebenarnya udah bisa begini. Nah, jadi scarf itu amat sangat penting untuk wanita. Cuman cukup punya satu scarf, apapun ya, termasuk misalnya lo punya batik, scarf batik kan, banyak kan yang punya scarf batik. Kalau ini lebih besar lagi ukurannya. Kalau ini bandana ala Amerika ya, ini amat sangat mudah. Lo cuman tinggal printer kecil. Lo bisa langsung jadi kalung. Ini sih mudah, amat sangat super. Dan kekinian juga sih, ya nggak, Met? Yep. Gue jadi lebih kekinian nggak? Ide nih, langsung bikin konten nih aku abis ini. Iya. Dengan scarf nih kayaknya ide konten ini bagus ini. Langsung buka TikTok akunya. Di rumah itu bener-bener deh, scarf itu, apa ya, life saver. Karena lo bisa jadiin apa aja. Dan orang nggak akan tahu lo memakai, oh iya itu scarf ya? Oh gue pikir lo atasan gitu loh. Gue rasa gue harus collab sama Meta, karena aku Meta udah agak terlalu oldies kayaknya untuk gue. bikin konten, oh my god. Aku tidak percaya umur, percaya deh. Kalau kita punya kalung, ini kalung juga sebetulnya amat sangat
easy peasy banget deh. Salah satu styling yang paling gampang banget. Kalau WFH itu kan kita kan visualnya tuh dari kepala hingga sampai dada ya, bagian dada atau medium. Jadi ya kita fokus emphasize di sini aja, area sini. Jadi kalau misalnya nih kalungnya kepanjangan ya lo ikat aja ke belakang. Sebenarnya saya anak anting, tapi kalau untuk WFH kadang-kadang aku tidak menyarankan anting karena kan kalau kita pakai headset lo suka kena ini kan. Jadi jangan lupakan aksesoris ya Mbak Sari ya. Karena Yes. aksesoris pun Tapi juga kalung. bisa bikin Kalung. khususnya kalung. Pertanyaan yang sama buat Mbak Metarani. Mbak Metarani ada nggak nih tips dan triknya atau sarannya? Jadi sebetulnya banyak aksesoris yang sebetulnya bikin kita lebih ikonik. Misalnya kalau kita pakai selendang juga ditaruh di kalung di atasnya gitu itu juga lucu. Misalnya ya sebetulnya ngide aja gimana caranya supaya pakai aksesoris kita jangan lupa tuh, soalnya kita udah beli mahal ya, jadi jangan lupa dipakai gitu aksesoris kita di rumah gitu. Ini ada pertanyaan satu lagi nih dari Mbak Indah. Dia bilang bagaimana style dan tips dan trik agar tampil lebih muda. Definisi. Mbak Metarani dulu ya. Oke. Jadi gini, kalau definisi muda adalah mereka lebih eksperimental, jadi lebih berani gitu dan lebih bold. Sebetulnya kan kuncinya itu doang. Kenapa makin tua kita makin simple, makin nggak eksperimental, makin simple. Jadi sebetulnya kan kalau pengen terlihat lebih muda ya terlihat lebih bold biasanya gitu. Lebih berani, lebih nyoba, lebih santai, berani tapi nggak boleh takut sama orang lain gitu. Jadi lebih banyak nyoba baju tapi nggak harus cuek gitu. Dulu waktu saya di usia 20-an, memang kita tuh 20-an itu usia eksperimen. Lu mau gaya apapun, lu mau pakai animal print, lu mau pakai ala gotik, ghetto lah, apa semua segala macam, do it. Itu saatnya lu bereksperimen. Karena di usia 35 udah ke atas, apalagi usia gue udah 44 ini, itu kita cenderung jadi udah tahu signature style kita sendiri. Sebenarnya tampil muda itu dilihat aura kita juga sih, ya nggak sih Meta? Aura kita juga, cara kita pembawaan juga. Rambut ya, salah satu tips lo kelihatan muda apa enggak. The first 10 second orang ngelihat kamu pertama kali adalah rambut, hair, mata, bagian muka, wajah. Kalau mau lihat tampil muda dari baju adalah color. Nah, perhatikan tuh color ya kan. Color yang juga memang cocok buat skin tone kita karena ada color-color yang bikin kita jadi lebih tua, lebih kusam, lebih gelap. Potongan baju juga mempengaruhi. Oh iya. Ya, misalnya nih kayak baju yang aku pakai saat ini sebetulnya menurut aku membuat aku jauh lebih tua gitu misalnya karena aku berdiri deh, dia pakai celana panjang gitu, nah itu sebetulnya bawaannya lebih jadi jatuhnya lebih dewasa gitu. Sebetulnya kalau anak yang lebih muda tuh banyak kan kayak kaos-kaos gitu yang lebih. Sebenarnya sih Meta, kalau atasan lo tuh bagus ya, kalau mau kelihatan lebih muda, lo pakai celana pendek, itu gaya loh. Dan itu lo pakai rok ya kan? Tapi masalahnya karena umur ya Kak ya, jadi nggak bisa ya. Sebenarnya saya selalu suka kasih suggest ke orang-orang. Suka ada kesalahan sedikit kalau kita meniru selebriti luar negeri. Kebanyakan yang saya lihat pakai itu hanya untuk di stage. Baju stage itu beda sama baju lo sehari-hari. Dan saya sering melihat beberapa tahun terakhir baju stage-nya artis A itu dipakai sehari-hari oleh anak-anak zaman sekarang di daytime, di waktu siang hari. Kalau lo memang di usia yang memang lo eksperimen, itu go gitu loh. Maksudnya kayak do it. Umur hidup aku nggak bakal berhenti deh. Nyoba-nyoba. Gak apa-apa, tapi aku yakin kamu di usia nanti 40 kamu akan stop. 2 pertanyaan terakhir ya, aku langsung gabungin aja. Yang pertama, bagaimana cara membangun percaya diri melalui fashion? Warna baju yang cocok dengan kulit Indonesia. Nah, sebenarnya ini tips sih, mungkin banyak yang nggak tahu. Kita harus bisa bedain fashion sama style.
what is fashion, what is style. Ya, kalau fashion itu adalah fashion setiap setahun itu ada 4 season. Para desainer luar negeri itu di 4 kota mode dunia, Paris, New York, London, Milan, itu bikin fashion show, bikin fashion week. Nah, itu dulu zaman gue dulu kerja di media tuh kerjaan gue ngeliput itu semua tuh. Nah, dari situ mereka bikin serangkaian tren. Itulah namanya fashion. Contoh, fashion spring summer 2020 adalah volume lengan gembung. Semua orang pada pakai lengan gembung, ya kan? Tapi nggak semua orang cocok dengan karakter si lengan gembung. Nah, bagaimana kalau kita pengen ikutan fashion tapi nggak cocok? Ya sebenarnya lu jangan ikutin si fashionnya itu. Lu harus menemukan gaya kamu sendiri. Kayak Meta gitu ya, yang cerah ceria, udah pirang rambutnya dengan celana pink ya, that's bold gitu loh. Nah, itu udah otomatis udah percaya diri lah, Meta ini udah percaya diri nih anaknya pasti, nggak akan mungkin malu-malu. Tapi kalau memang kamu karakternya itu memang lebih introvert, lebih withdrawal, atau lebih melankoli, nggak perlu ikut si gembung-gembung itu. Mungkin gembungnya nggak di tangan, tapi ya tren gembung nggak di tangan, tapi tren volumenya mungkin di rok. Harus pinter-pinter membedakan mana fashion, mana yang item fashion yang bisa kita pakai, tren sesuai tren, mana yang style kita. Your signature style tuh apa? Makasih Mbak Sari. Nah, kalau untuk Mbak Metrani gimana, Mbak? Jujur aja aku orangnya tidak percaya diri. Jujur aja gitu. Nggak kelihatan nggak Meta dari gayanya? Itu dia, aku memang memakai fashion, itu adalah alat buat saya supaya saya percaya diri. Jujur aja kalau... Bagus, itu menarik tuh. Jadi kalau misalnya aku disuruh pakai baju, disuruh sama mama misalnya, disuruh pakai baju muslim, maksudnya aku memang muslim karena mama saya Islam banget gitu. Kalau aku harus pakai baju muslim dan harus pergi sama mamaku, jujur aja aku nggak berani lihat muka orang. Karena aku tidak merasa aku percaya diri dengan baju pilihan orang tua saya. Tapi ketika aku memilih baju, misalnya dulu aku punya pacar nih ya, maksain aku pakai baju kayak, kamu nggak boleh pakai baju seksi gitu. Ternyata begitu aku ngikutin dia suruh aku pakai baju apa, aku tidak percaya diri ternyata gitu. Setelah aku pakai baju apa yang aku suka dan menurut aku menarik buat aku, ternyata itu memberikan rasa di aku lebih termotivasi, lebih percaya diri, lebih auranya lebih bangun, lebih kayak happy. Jadi aku keluarnya bawaannya jadi, oh iya, aku suka ya dengan bajuku, dengan look aku, berarti walaupun aku nggak tahu ya menurut orang aku bajunya bener atau enggak ya, bagus atau enggak ya, cuma tapi dari mataku aku suka, lalu aku keluar jadi happy. Kelihatannya percaya diri, padahal sih enggak juga. Gitu. Nah, tapi sebenarnya bagus Meta, itu sebenarnya adalah menunjukkan bahwa, kembali lagi bahwa, apa yang kita pakai, ya kan, lo memilih sesuatu item fashion itu kan emang lo suka kan, yang lo bikin percaya diri, nah itu that's the key. That's the key. Emang itu semua dari diri kita sendiri. Buktinya lo jadi pede kan? Lo jadi pede. Meskipun sebenarnya mungkin lo anaknya bukan nggak percaya diri sih. Mungkin lo anaknya lebih introvert kali ya. Mungkin ya. Tapi ya kan? Tapi karena lo memilih baju item A gitu kan, stylingan A, ya lo jadi seneng karena otomatis lo tambah percaya diri dan nggak perlu takut dijudge ya. Kalau misalnya akan lebih enak ketika kamu yang menilai diri kamu sendiri, lalu kamu mencintai kamu, lalu kamu keluarnya dengan cinta saja gitu. Yes, betul sekali. Terus tadi ada yang rekomendasi warna ya, rekomendasi warna. Sebenarnya kalau untuk wanita Indonesia itu kita kulitnya itu kita bukan hitam loh. Hitam itu warna kata-kata untuk black itu untuk Afrika. Kita itu sawo matang, kuning langsat, dan putih. Kebanyakan dua ini, sawo matang dan kuning langsat. Jadi kita harus memilih warna-warna yang memang cocok untuk si dua ini. Itu kan ya pertanyaannya, Re ya? Ya, itu. Nah, warnanya ini apa aja? Kalau untuk kuning langsat kayak pastel, dusty pink, baby blue, kayak gitu-gitu masih oke. Tapi kalau udah yang sawo matang, kalau lo pakai dusty pink itu lo akan off
kayak kusam jadinya. Nah, hal itu juga harus perhatikan. Kalau lo pakai oranyenya juga jangan, oranye itu kan tone-nya macam-macam ya. Ada oranye yang hue, ada yang yellow ochre kayak gitu-gitu. Nah, itu lo pilih-pilih jangan yang kayak warna kunyit karena itu akan jadi ke color kamu, skin tone kamu jadi kayak off. Brigida sama Rafli ini dua-duanya sama mateng, tapi dua-duanya itu suka banget dengan baju-baju warna pastel. Halo Mas Rafli sama Mbak Brigida. Oh, Rafli bisa ya? Iya, dia sebetulnya dia musisi. Jadi aku undang dia ke sini karena dia tuh sekali bikin konten musik, konten gitu. Dia lumayan asik nih untuk anak milenial zaman sekarang. Nah, ini dua-duanya nih kulitnya sama matang, sematang-matangnya nih. Selain warna, kita juga harus lihat total look-nya juga. Dan cuttingan, ya kan? Potongannya seperti apa. Dan total look. Dan sebenarnya gini, gue lagi kebayang sih, kalau Rafli itu kan musician ya. Sebenarnya kalau orang kreatif, musician, seniman, arsitek, I think they can go away with any color. Inner aura lo, iya, kembali lagi, aura lo udah pede. Jadi, lo orang nggak akan, ini aneh banget sih gitu. Nah, itu dia. Aku jadinya melihat karena ada teman-teman aku yang seperti ini, seperti kayak Rafli sama Brigida ini, dia kulitnya sawo matang sematang-matangnya gitu ceritanya nih. Yang so far gue pernah ngeliat orang, mereka paling matang nih ya kulitnya ya. Ngelihat mereka segitu percaya dirinya dengan apa yang mereka pakai dan mereka suka dan mereka pilih setiap harinya dengan warna-warna yang kadang aku ngeliat mereka pakai baju pink gitu atau dusty pink kadang-kadang. Ya nggak, Brigida? Your favorite color kan? Nah, dia pakai setiap hari nih, gue lihat nih. Tapi itu jadi kelihatan bagus karena mereka sangat percaya diri. Itu dia berarti kuncinya percaya diri, bukan bajunya ya? Yes, betul. Aura lo sendiri. Nah, satu lagi, dia punya attitude. Kalau gue suka kasih konsultasi ya, ini anak ada attitude-nya. Attitude maksudnya it's not bad. Ada flair gitu loh, ada attitude yang you can get away with pakai baju apa aja. Lu mau kayak ini kan sebenarnya kayak kalau coba deh Ronaldo pakai shirtnya dia, lo bayangin nggak cocok kan pasti, meskipun Ronaldo putih. Gue nggak kebayang gitu loh karakter, itu tuh karakter. Nah, si Rafli nih karakternya emang chill, emang enak, dia bisa pakai. Gue lagi ngebayangin nih si Rafli pakai baju barong. Kalian tau nggak sih baju barong yang dari Bali itu kan barong, bentuk barong kayak gitu, yang gambar barong. Pernah dipakai buat panggung deh sama dia deh. Dia pasti cocok. Nah, gimana kalau menurut Mas Rafli tentang pembahasan kita mengenai tetap fashionable di rumah aja? Gimana nih kalau menurut Mas Rafli, ada nggak saran-saran atau tips dan trik sebagai musisi muda milenial, asik? Nah, sebenarnya kan kalau aku kan musisi kan, jadi sebenarnya kalau aku sih di kepala aku cuman tetap produktif sama nggak mau kelihatan jelek aja. Tetap produktif, nggak mau kelihatan jelek ya? Kayaknya di sini nggak ada yang mau kelihatan jelek deh. Iya, terus biasanya aku follow semua yang bagus-bagus. Jadi gini, kenapa sih aku follow yang bagus-bagus? Karena kalau kita biasa follow yang bagus-bagus, jadi mata kita biasa ngeliat yang bagus-bagus gitu. Betul, bagus. Nah, jadi misal ada hal yang sekiranya menurut aku nggak bagus, ya udah aku unfollow aja, nggak aku ikutin dari channel YouTube, dari channel TikTok, dari Instagram, pokoknya semua platform aku ikutin semua yang bagus-bagus. Karena kan aku butuh bahasa yang bagus untuk bikin musik, aku butuh juga fashion yang bagus untuk aku tampil di depan umum, aku juga butuh musik yang bagus, jadi semuanya aku follow yang bagus-bagus. Jadi akunya terbiasa, jadi nggak banyak belajar dari buku dan sebagainya, tapi dengan cara aku kayak gitu, aku ngerasa lebih mudah buat aku. Dari Mas Rafli, pokoknya kita follow yang positif dan tetap kreatif, sama selalu tampil kece ya. Nah, oke. Karena, makasih ya Mas Rafli ya. Waktu juga yang memisahkan kita, gue pengen minta satu request, ini buat Mas Rafli atau Mbak Metarani. Gue lihat di belakang lo tadi ada gitar. Mungkin salah satu antara dari Mbak Metarani atau Mas Rafli dia jago banget. Dia guru gue. Bisa sumbang satu lagu atau satu ref lagu untuk menutup acara sharing session kita di sore hari ini gitu. Ini boleh Mbak Metarani karena belakangnya ada ukulele, atau Mas Rafli karena belakangnya ada gitar, gue lihat ya.
mungkin bisa satu lirik aja, satu ref aja sebelum kita foto bareng dan kita berpisah di webinar kali ini, boleh ya? Ya Mas Rafli, silakan Mas Rafli, satu ref aja tentang Lo aja Kak Adit aja lo Kak Adit. Nyanyi apaan? Apa? ref aja, silakan. Ikutan ya semuanya. Akan ku berikan bagi hatimu yang baik. Aku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada yang Papa sih yang sibuk. Udah kan, boleh kan saya tinggalin? Boleh tinggalin? Apalah. Oke, makasih Mas Rafli. Oke, karena waktulah yang memisahkan kita, sekali lagi terima kasih buat foto bareng dulu semuanya, kameranya dinyalain. Ayo kita foto bareng dulu. Akhir kata, saya Erlanda Kaputra mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.